Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang Bank Syariah Indonesia yang beranggotakan 1 Ahmad Nur Hakim dengan NIM 4422101, lalu ada Mawar Sintia Nugrihani dengan absen 14, ada Mela Wulandari absen 15, dan Rida Aulia Azhara dengan absen 22. Yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu yang pertama penghimpunan dana, yaitu 1 tabungan prima berhadiah, yang kedua tabungan IP Hijrah, yang ketiga tabungan IP Hijrah Payroll, yang keempat tabungan IP Hijrah Falas, yang kelima tabunganku, yang keenam tabungan IP Hijrah Rencana, yang ketujuh tabungan IP Hijrah Prima, yang kedelapan tabungan IP Simpel, dan yang kesembilan yaitu tabungan IP Hijrah Haji. Nah, ini termasuk produk penghimpunan dana tabungan. Yang pertama, program tabungan prima berhadiah. Nah, apa sih tabungan prima berhadiah? Tabungan prima berhadiah adalah tabungan dengan pemberian hadiah di muka sesuai keinginan nasabah tanpa diundi, di mana nasabah bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya yaitu 3-60 bulan dengan minimal penempatan yaitu 50 juta rupiah. Nah, di sini terdapat syarat pembukaan program tabungan prima berhadiah. Nah, syarat dan ketentuan program tabungan ini yaitu 1. Penempatan dana nasabah dalam bentuk tabungan dengan akad mudharabah dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan nisbah tabungan. Yang kedua, program tidak berlaku untuk penempatan dana di rekening join and or. Yang ketiga yaitu nasabah bersedia dananya di hold selama periode program. Yang keempat, sumber penempatan dana nasabah dapat berasal dari fresh fund, dana program TPB sebelumnya, dana deposito yang jatuh tempo, kombinasi dari 3 hal tersebut. Yang kelima yaitu status eligible nasabah ditentukan berdasarkan kenaikan dana total saldo pada rekening tabungan, giro, dan deposito dalam mata uang rupiah saat nasabah mengajukan program dibandingkan dengan total saldo pada rekening tabungan, giro, dan deposito pada 30 hari sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabungan IP Hijrah. Tabungan IP Hijrah adalah tabungan nyaman yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu syariah debit yang berlogo Visa, plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri. Di sini setoran awalnya 25.000 dan saldo minimal 25.000. Tabungan IP Hijrah menggunakan akad wadiah dan damanah bagi hasil tanpa nisbah. Syarat pembukaan tabungan IP Hijrah yang pertama WNI dengan menggunakan KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku dan NPWP atau surat pernyataan. Dan yang kedua, jika WNA menggunakan KITAS atau KIMS atau paspor atau surat referensi. Dan yang ketiga, membuat formulir pembukaan rekening dan pendaftaran pajak untuk WNA. Selanjutnya, tabungan IP Hijrah Payroll. Tabungan IP Hijrah Payroll adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perusahaan perorangan yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan atau instansi tertentu di mana distribusian gaji atau payroll yang diterima dilakukan melalui Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Dalam tabungan IP Hijrah Payroll ini menggunakan akad wadiah bagi hasil tidak diberikan
bagi hasil. Setoran awalnya pengkreditan gaji pertama apabila dalam 3 bulan belum ada setoran awal akan dilakukan penutupan rekening. Saldo minimumnya 0. Syarat pembukuan tabungan IB Hijrah Payroll. Yang pertama, tabungan IB Hijrah Payroll hanya diperbolehkan untuk nasabah yang perusahaannya sudah mengetahui payroll dengan Bank Muamalat Indonesia. Dan yang kedua, dengan kartu identitas. Jika WNI menggunakan KTP dan NPWP, jika WNA menggunakan paspor, keterangan izin tinggal terbatas, atau keterangan izin menetap sementara, atau nomor atau NPWP. Dan yang ketiga, kerjasama perusahaan untuk penggajian di Bank Muamalat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabungan IB Hijrah Falas. Tabungan IB Hijrah Falas adalah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US dollar dan Singapura dollar yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang US dollar dan Singapura dollar. Peruntukan perorangan usia 18 tahun ke atas dan institusi yang memiliki legalitas badan. Akad dari tabungan ini yaitu wadiah dan bonusnya tidak diperjanjikan. Setoran awal US dollar atau Singapura dollar sebesar 100 dan saldo minimalnya yaitu 100 US dollar atau Singapura dollar. Biaya layanan per bulan tidak dikenakan apabila saldo rata-rata 1.000. 1 US dollar atau Singapura dollar apabila saldo rata-rata kurang dari 1.000. Keuntungannya dari tabungan ini yaitu berkesempatan mendapatkan bonus bulanan dan keuntungan investasi. Selanjutnya, syarat pembukaan tabungan IB Hijrah Falas menyetorkan setoran awal sebesar minimum sebesar 100 US dollar atau Singapura dollar. Untuk perorangan, persyaratannya WNI memiliki KTP atau SIM atau paspor dan NPWP yang masih berlaku atau surat pernyataan. Untuk warga negara asing memiliki KIMS atau KITAS atau paspor atau surat referensi, membuat pembukaan rekening dan pendaftaran pajak untuk warga negara asing. Untuk institusi memiliki NPWP institusi yang masih berlaku, legalitas pendirian dan perubahannya, izin usaha, SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya jika dibutuhkan yang masih berlaku, dan data-data pengurus perusahaan. Selanjutnya ada tabunganku. Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Keuntungannya bebas biaya administrasi serta mendapatkan bonus dana simpanan. Akadnya yaitu wadiah dan bonusnya tidak diperjanjikan atau dapat diberikan sesuai dengan ketentuan bank. Setoran awalnya yaitu 20.000 dan saldo minimalnya 20.000. Next. Syarat pembukaan tabunganku yaitu tabungan perorangan dengan prinsip titipan atau wadiah, memiliki bukti identitas sebagai warga negara Indonesia, tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status atau satu orang hanya memiliki satu rekening di Bank Muamalat untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah perwalian. Selanjutnya melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki aplikasi pembukaan rekening tabungan. Yang kedua, kartu identitas yang berlaku, KTP atau SIM atau paspor. Yang ketiga, NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan NPWP. Dan yang keempat, kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang telah bekerjasama dengan bank sekolah. Dan yang terakhir, identitas orang tua atau wali. Baik, selanjutnya yaitu tabungan IB Hijrah Rencana, yaitu adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariat.
Jenis tabungan ini adalah perorangan. Kemudian keuntungannya adalah gratis administrasi bulanan dan nasabah akan mendapatkan perlindungan asuransi takaful keluarga. Setoran minimumnya adalah 100.000 dan akadnya adalah akad mudharabah muthalaqah. Kemudian syarat pembukaan tabungan IB hijrah rencana, yaitu yang pertama usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Kemudian usia pada saat tabungan muamalat jatuh tempo maksimal 65 tahun. Kemudian memiliki rekening tabungan muamalat IB sebagai rekening sumber dana nasabah. Kemudian untuk penutupan rekening otomatis saat telah jatuh tempo. Kemudian apabila gagal debit setoran selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian atas permintaan nasabah, dan yang terakhir apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah. Selanjutnya itu ada tabungan IB hijrah prima. Adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan IB hijrah prima ini dilengkapi dengan fasilitas syar'i debit gold yang dapat digunakan di seluruh jaringan Visa. Keuntungannya adalah bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM prima dan atau ATM bersama. Ini adalah gambaran dari manfaat terbaru tabungan hijrah prima. Selanjutnya syarat pembukaan tabungan IB hijrah prima. Yang pertama ada nasabah perorangan, yaitu mengisi formulir, kemudian ada kartu identitas. Bagi WNI bisa menggunakan KTP, SIM, paspor, atau NPWP. Dan untuk WNA ada KITAS atau KIMS atau paspor atau surat referensi. Kemudian untuk nasabah non perorangan, yaitu mengisi formulir, dan dokumen yang diperlukan yaitu ada NPWP, akta pendirian dan pembuka dan perubahan. Kemudian ada izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha. Dan yang terakhir ada bukti identitas diri, penerima dan pemberi kuasa. Selanjutnya yaitu tabungan IB Simpel atau simpanan pelajar adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Keuntungannya yaitu bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya kartu ATM, serta mendapatkan bagi hasil. Adapun nisbahnya yaitu 2% banding 98% dengan akad mudharabah muthalaqah dengan setoran awal 1.000 dan setoran minimumnya yaitu 1.000. Adapun syarat pembukaan tabungan IB Simpel ini yaitu yang pertama, tabungan perorangan dengan akad mudharabah. Yang kedua, pembukaan rekening tabungan IB muamalat simpel dapat dilakukan dengan A. Perjanjian kerjasama antara sekolah dengan bank atau tanpa perjanjian kerjasama atau walk-in customer. Yang ketiga yaitu seorang nasabah hanya dapat memiliki maksimal satu rekening tabungan IB Simpel di satu bank yang sama. Yang keempat, memiliki bukti identitas sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima, melengkapi dokumen yaitu KTP atau SIM atau paspor orang tua. Yang kedua, NPWP orang tua atau surat kenyataan. Yang ketiga yaitu kartu keluarga atau akte kelahiran anak. Yang keempat yaitu kartu pelajar siswa atau surat keterangan dari sekolah. Selanjutnya yaitu ada tabungan IB hijrah haji, yaitu tabungan yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji. Dengan keuntungannya yaitu online dengan sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAD Kementerian Agama. Yang kedua, tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat disesuaikan serta bebas biaya fasilitas auto debit. Kemudian umroh gratis melalui program rezeki haji berkah atau pelengkapan haji eksklusif. Tabungan IB hijrah ini menggunakan akad wadiah yad domanah dengan setoran awal tidak ada dan saldo minimalnya tidak ada. Adapun syarat pembukaan tabungan IB hijrah haji untuk orang dewasa yaitu fotokopi KTP atau SIM dengan NPWP, untuk anak-anak yaitu identitas orang tua dengan KTP dan NPWP dan akte kelahiran atau kartu keluarga. Persyaratan dokumen untuk pendaftaran porsi haji ini yaitu KTP asli, kartu keluarga asli, akte kelahiran asli, buku tabungan, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar untuk bank, pas foto untuk kantor kemenang sesuai identitas, dan wajib ke kantor
Kemenak sesuai identitas maksimal 5 hari setelah nomor validasi dari bank. Ini yang selanjutnya mengenai produk penghimpunan dana atau giro. Dan yang pertama, giro IB Hijrah Ultima, dan yang kedua, giro IB Hijrah, dan yang ketiga, rekening khusus giro DNSTA. Produk penghimpunan dana atau giro. Yang pertama, giro IB Hijrah Ultima. Produk giro IB Hijrah Ultima adalah giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam dua mata uang asing, yang didukung oleh fasilitas media atau muamalat digital integrated access. Pada giro Ultima, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank akan bertindak sebagai pengelola dana, serta pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Keuntungannya mendapatkan bagi hasil yang kompetitif sesuai kebijakan Bank Muamalat Indonesia. Tersedia fasilitas muamalat untuk mata uang IDR. Dan yang ketiga, tersedia kartu SAR debit untuk rekening individu dan mata uang IDR. Berikut adalah syarat pembukaan giro IB Hijrah Ultima. Dan yang selanjutnya adalah giro IB Hijrah. Giro IB Hijrah adalah simpanan berbasis akad syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan menggunakan cek, kredit giro, LOA, atau LOI, serta sarana pembayaran lainnya dengan pemindah bukuan di bank. Keuntungan dalam giro IB Hijrah ini, produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 3 mata uang asing, yang didukung oleh fasilitas Madinah atau muamalat digital integrated access. Dan ini adalah syarat pembukaan giro IB Hijrah. Dan yang berikutnya adalah rekening khusus giro, DHE, dan SDA. Rekening khusus atau REKSUS giro devisa hasil ekspor sumber daya alam adalah rekening giro yang digunakan khusus untuk penerimaan devisa hasil ekspor sumber daya alam. REKSUS DHE SDA ini diperuntukkan khusus untuk nasabah non-individu. Keuntungannya, yang pertama dapat memilih produk giro, atijari ataupun giro ultima. Dan yang kedua mendapatkan bagi hasil yang kompetitif sesuai kebijakan Bank Muamalat Indonesia. Dan ini adalah syarat pembukaan rekening khusus giro, DHE, dan SDA. Baik, untuk selanjutnya yaitu produk penghimpunan dana atau deposito. Bisa dilihat sendiri di layar. Selanjutnya yaitu deposito IB Hijrah. Deposito IB Hijrah adalah deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal. Keuntungannya mendapatkan bagi hasil yang optimal, dana investasi dikelola secara syariah, dan deposito IB Hijrah bisa dijadikan jaminan pembiayaan jika dibutuhkan. Akadnya yaitu menggunakan mudharabah dan minimal saldo rekeningnya yaitu 5 juta rupiah atau 1.000 US dollar. Syarat pembukaan deposito IB Hijrah yang pertama perorangan, bisa dilihat sendiri. Lalu ada non perorangan, ini contohnya juga bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yaitu deposito online IB Hijrah Muamalah. Deposito online IB Hijrah Muamalah adalah deposito syariah dengan akad mudharabah yang dapat dibuka secara praktis kapanpun dan dimanapun melalui muamalah dengan bagi hasil yang optimal dalam mata uang rupiah.
Keuntungannya mendapatkan bagi hasil yang lebih optimal dengan minimum saldo yang lebih terjangkau. Dana investasi Anda dikelola secara syariah. Kategori nasabahnya perorangan dan minimal pembukaannya yaitu sebesar Rp2.500.000. Syarat pembukaan deposito online Arbitra Muamalah hanya untuk nasabah perorangan yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan atau giro di Muamalah dan telah mengunduh dan terdaftar di aplikasi Muamalah DIM. Selanjutnya itu ada deposito DHSDA ID Hijrah Muamalah. Deposito devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHSDA adalah rekening deposito yang digunakan khusus untuk penerimaan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHSDA. Reksus DHSDA ini diperuntukkan khusus untuk nasabah non perorangan. Keuntungannya itu diantaranya, yang pertama mendapatkan bagi hasil optimal dengan potongan pajak bagi hasil yang lebih rendah. Yang kedua, dana investasi Anda dikelola secara syariah. Dan yang terakhir, mendukung kebijakan pemerintah untuk pengelolaan rekening khusus DHE-SDA. Untuk minimal pembukuannya yaitu 5 juta atau $1.000. Selanjutnya itu ada syarat pembukaan deposito DHSDA ID Hijrah Muamalah. Yang pertama, dokumen yang menunjukkan ekspor SDA, kemudian surat pernyataan terkait ekspor SDA, kemudian akta pendirian dan akta perubahan, kemudian pengesahan Kemenkumham, selanjutnya NPWP Badan Hukum, ada SIUP dan tanda daftar perusahaan, kemudian ada surat keterangan domisili usaha atau perusahaan, kemudian ada ID perwakilan perusahaan meliputi KTP dan NPWP, dan yang terakhir dokumen lainnya meliputi surat izin operasional. Selanjutnya yaitu ada penyaluran dana. Yang pertama yaitu tentang KPR ID Hijrah dan yang kedua Hijrah Multiguna. Di sini yaitu produk penyaluran dana. Untuk gambarnya bisa dilihat sendiri. Kemudian yang pertama ada KPR ID Hijrah. Adalah solusi yang tepat untuk mewujudkan rencana memiliki rumah impian yang lebih berkah. KPR ini juga dapat digunakan untuk fasilitas takeover KPR dari bank lain, kemudian pembelian unit properti, renovasi, dan keperluan konsumtif lainnya. Untuk keuntungannya sendiri yaitu yang pertama angsuran pasti sampai dengan akhir pembiayaan, kemudian tidak dikenakan biaya provisi, kemudian mendapatkan dana tambahan untuk pemenuhan kebutuhan. Yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dengan aset properti sebagai agunan. Berikut merupakan syarat pembukaan KPR ID Hijrah. Selanjutnya yaitu Hijrah Multiguna. Employee Benefit Program adalah fasilitas khusus untuk karyawan perusahaan terpilih untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Pengajuan pembiayaan KPR dan multiguna yang sesuai dengan prinsip syariah dengan angsuran yang fleksibel. Keuntungannya yaitu angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai akad murabahah. Dan untuk syarat pembukaan Hijrah Multiguna ini yaitu 1. Nasabah perorangan, yang kedua usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan, yang ketiga usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun atau belum pensiun dan 65 tahun untuk dosen. Yang keempat yaitu tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah, dan yang kelima yaitu di cover asuransi. Selanjutnya yang kedua yaitu Bank Jabar Banten Syariah. Nah, apa sih itu PT Bank BJB Syariah? PT Bank BJB Syariah atau yang lebih dikenal dengan BJB Syariah adalah bank yang berdiri sejak tahun 2010. Bank ini merupakan pemisahan dari induk perusahaan yaitu Bank BJB setelah beberapa tahun menjadi UUS pada tahun 2010. Nah, produk penghimpunan dana terdiri dari tabungan IB Maslahah, giro IB Maslahah, deposito IB Maslahah, tabungan haji IB Maslahah, simpanan pelajar IB, tabungan rencana IB Maslahah, dan tabungan anak IB Maslahah.
Nah, tabungan IP maslahah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip al-wadiah yadhomanah dan mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan dan koperasi, serta badan usaha seperti CV dan firma yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Giro IP maslahah merupakan fasilitas simpanan dana dalam mata uang rupiah, memungkinkan Anda melakukan penarikan sewaktu-waktu menggunakan cek atau biliar giro. Pengelolaan dana giro IP maslahah merupakan prinsip al-wadiah yadhomanah yang memberlakukan dana giro sebagai titipan yang harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dananya setiap saat guna kelancaran transaksi bisnis. Untuk selanjutnya yaitu deposito IP maslahah. Deposito IP maslahah merupakan investasi dengan prinsip mudharabah mutlaqah atau bagi hasil dengan mata uang rupiah, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dana yang telah diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara pemberi investasi dan bank sesuai dengan porsi bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu tabungan haji IP maslahah. Produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji yang dikelola secara profesional dan aman sesuai syariah. Dilengkapi dengan layanan online, memungkinkan Anda mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo tabungan haji Anda telah memenuhi nominal persyaratan. Selanjutnya yaitu simpanan pelajar IP. Simpanan pelajar IP disebut simple IP adalah simpanan berupa tabungan perorangan yang diperuntukkan siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Adapun siswa yang dimaksud di sini adalah siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah atau yang sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Nah, simpanan pelajar ini transaksinya menggunakan mata uang rupiah dengan prinsip syariah mudharabah mutlaqah. Dan yang selanjutnya mengenai tabungan rencana IB maslahah. Tabungan rencana IB maslahah merupakan produk tabungan bersangka bank BJB syariah dalam mata uang rupiah dengan prinsip mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan bagi perorangan. Berbagai hasil optimal dengan berbagai keuntungan yang dirancang untuk membantu mewujudkan berbagai rencana di masa yang akan datang. Dalam tabungan rencana IB maslahah ini ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama tabungan rencana pendidikan, dan yang kedua tabungan rencana umroh, ketiga tabungan rencana haji, keempat tabungan rencana korban, kelima tabungan rencana pernikahan, dan yang keenam tabungan rencana traveling, dan yang terakhir tabungan rencana flexi. Dan yang selanjutnya mengenai tabungan anak IB maslahah. Tabungan anak IB maslahah adalah produk tabungan Bank BJB Syariah yang menggunakan prinsip wadiah yadhomanah yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan mendidik gemar menabung sejak dini. Untuk selanjutnya yaitu produk penyaluran dana. Yang pertama ada modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal kerja. Untuk jenis pembiayaan modal kerjanya, yang pertama yaitu ada PMK kontraktual jasa pemborongan, yang kedua PMK menurun atau afloven, yang terakhir ada PMK fluktuatif atau seasonal. Selanjutnya investasi. Pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal, beserta jasa pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal, beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada.
Terima kasih.